Hai semua, kali ini kita akan bercerita tentang para arwah hutan. Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, ayo subscribe dulu ya channel ini. Oke, kita lanjut. Di suatu siang yang cerah, terlihat dua lelaki setengah baya yang berprofesi sebagai penebang kayu tengah sibuk dengan kayu-kayu mereka. Hutan yang lebat dengan pohon-pohon besar sumber rezeki bagi si penebang. Namun dikala siang menjelang sore, nasib naas menimpa salah satu penebang kayu. Keek boom. Suara ranting-ranting patah dan juga pohon tumbang itu terasa sama saja dengan suara-suara di hari yang lalu. Tetapi suara teriakan dirasa tak wajar bagi Adi yang tengah merapikan batang pohon hasil pendengarannya yang memang tak terlalu jauh dari lokasi kerja temannya Yanto. Seperti suara teriakan, jangan-jangan terjadi sesuatu pada Yanto. Adi lalu meninggalkan kerjaannya dan berlari ke arah Yanto berada. Astagfirullah. Adi mendekati Yanto, dengan terburu-buru, ia mengangkat batang pohon yang tidak terlalu besar itu dari atas tubuh Yanto. Hei, Anto! Anto! Adi menggoyang-goyang tubuh Yanto, bermaksud menyadarkannya, dengan perasaan bercampur aduk, antara cemas, takut dan sedih, ia lalu menaruh punggung tangannya di depan hidung Yanto. Innalillahi. Tak ada sedikit pun udara yang dirasakan Adi. Dengan sedikit pengharapan, Adi menempelkan telinganya di atas dada Yanto dan wajah pucat pasi nampak jelas tergambar. Ia terduduk lesu melihat Yanto yang kini telah menjadi mayat. Adi lalu melihat ke atasnya, pohon-pohon nampak berjauhan dari pohon yang didengar Yanto. Nampaknya pohon yang menimpa Yanto tak menyentuh dahan pohon lain sehingga walaupun jatuhnya tak menimpa bagian tubuh yang sensitif seperti kepala, tetapi hantaman yang cukup kuat mampu membuat Yanto meninggal seketika. Dengan berat hati Adi pergi meninggalkan Yanto sendiri di hutan. Adi berlari ke arah pemukiman bermaksud meminta pertolongan kepada warga. Pemukiman yang cukup jauh memakan waktu lebih dari 30 menit walau Adi sudah berlari. Keadaan desa yang hanya dialiri listrik saat sore sampai pagi dan juga belum ada jaringan telepon ditambah Adi dan Yanto yang memang tak memiliki kendaraan membuat Adi harus rela mengorbankan kakinya berlari. Bantuan pun datang, jasad Yanto pun dimakamkan dengan layak. Tetapi satu hal terungkap setelah seminggu proses pemakaman Yanto. Di desa itu, ada satu keluarga yang melakukan ritual pemanggilan arwah. Para arwah itu tak lain adalah sanak saudara dari si pemanggil arwah. Arwah-arwah itu masuk ke dalam tubuh seorang gadis SMA yang memang biasa digunakan sebagai perantara. Rumah mereka tak terletak di tengah desa pun bukan di pinggiran desa, tetapi rumah beton nan kokoh itu dikelilingi oleh pohon pisang juga agak jauh dari para tetangga. Sehingga membuat suasana halaman di malam hari terasa menyeramkan. Entah apa tujuan pemanggil arwah, tetapi para kerabat nampak akrab bercerita dengan arwah yang mereka panggil. Hingga masuk satu arwah yang dulunya meninggal saat berusia 3 tahun, sehingga membuat ia tak cukup lancar dalam berbicara. Ia bercerita banyak hal dengan nada cerianya menatap ayah ibunya serta saudara yang lain, namun tiba-tiba ia berhenti membuat para kerabat heran dibuatnya. Arif, kenapa? Tanya sang ayah, merasa keanehan suasana. Itu, ada om yang lihat ke sini. Tunjuk arwah Arif yang masih berada pada tubuh sepupunya itu ke arah jendela yang tertutup gorden. Masih tak menyadari mimik ketakutan Arif, sang ayah bertanya lagi. Maksud Arif apa? Tutup jendelanya dulu. Ucap Arif sambil memejamkan mata. Ayahnya lalu melangkah ke arah jendela yang memang terbuka lebar. Ada lebih dari 10 orang di dalam ruangan itu. Tetapi tidak ada yang menyadari akan jendela yang ternyata belum dikunci atau memang baru terbuka. Rumah itu telah diberi mantra-mantra sehingga setan jin dan sebagainya tak bisa masuk. Setelah jendela tertutup, Arif baru berani bersuara lagi. Tadi ada om, wajahnya selem dah ancul, sebagian hidungnya enggak ada lagi, pipinya bolong-bolong digigit, pundaknya luka-luka. Ungkap Arif takut. Om yang mana Arif? Tanya ibu gadis yang dimasuki arwah Arif. Om yang meninggal di hutan, jasadnya ditinggal sendiri di hutan, jadi setan hutan memakan jasadnya, bikin om itu sengsara. Dia pengen masuk ke sini tapi gak bisa, jadi omnya marah. Entah hantu om itu telah berada di dekat jendela semenjak awal pemanggilan arwah, atau memang baru datang karena merasa aura berbeda dari dalam rumah itu.
Demikianlah cerita untuk kesempatan kali ini, simak kembali video cerita horor lainnya hanya di channel 3D HBB. Jangan lupa like, share, juga subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini. Sampai jumpa kembali.